Oke, jadi gini. Oke. Halo, bisa dengar gua nggak? Dengar Bisa Bang. dengar gua nggak? Bersabdalah. Dengar. Jadi gini, kalau 20 tahun yang lalu kita harus tunduk kepada pemerintah, saya setuju. Apa kata pemerintah kita setuju, karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. 1 Korintus ya kalau nggak salah ya, di kitab ya Rasul Paulus tulis begitu. Tapi tahun 2020 itu pemerintah sudah tekan kontrak dengan New World Order. Kalau dalam Alkitab pemerintahan binatang. Nah, program-program dari New World Order, pemerintahan Lucifer 666 itu adalah vaksinasi. Nah, jadi kalau misalnya nanti persyaratannya bikin gereja harus divaksin, dan sementara di vaksin itu ada microchip, lo mau taat. Sementara firman Tuhan mengatakan ada binatang yang keluar dari dalam bumi yang akan memaksa seluruh bumi memakai tanda binatang 666. Nah, bagian dari microchip itu adalah vaksinasi. Nah, sekarang ketika nanti pemerintah suruh pasang lo vaksin, apa lo mau tunduk kepada pemerintah? Saya nggak mau tunduk, karena itu bukan dari Tuhan, karena itu udah dari New World Order 666. Makanya ketika tahun 2003 seluruh gereja dipaksa vaksin, alasannya kita harus tunduk kepada pemerintah, padahal itu bukan dari Tuhan, itu dari New World Order. New World Order itu adalah Lucifer, paham? Jadi makanya saya bilang pemerintah, kita harus tunduk kepada rasul-rasul Tuhan. Kau udah divaksin belum? Anak Elohim, kau udah divaksin? Kau udah divaksin belum? Kemarin itu Udah. sempat juga Bang. Apa namanya? Berapa kali? Keterpaksaan. 2 kali. Itu tanda Enggak. Nah, iya. Itu vaksin itu belum tentu, Bang Luga. Vaksin itu belum Kasihan kami, tentu. Bang. Udah jadi sabogar kami, Bang. Itu dia. Tolong, Bang. Oke, Belum ada tentu. Itu vaksin itu belum tentu masuk ke situ. Ada kewarasannya juga. Udah jadi sabogar, Bang. Aduh. Oke. Jadi gini gemoy. Bang? Buka mikir Bang Nabi yang tahu sabogar ini. Udah berisik dah lu ah. Gak usah berisik-berisik, gue butuh ketenangan. Sebentar dulu. Turunin deh. Jangan berisik, Turunin dulu. orang gue butuh ketenangan dari tadi kok. Diam dulu kau. Nah, gini ya, gemoy ya, gini. Kau kan bilang belum tentu ya. Dan mereka juga meneliti itu memang ada microchip ya. Tapi memang masih ada kemungkinan lo selamat gemoy, tapi tidak rapture. Orang yang sudah divaksin tuh tidak bisa pengangkatan, makanya harus masuk dalam pengungsian. Nah, karena gue bikin gereja, karena nanti kalau gue gabung di gereja orang, bukan ajaran yang gue dapatin yang diajarkan, makanya gue bikin gereja sendiri. Tuhan yang suruh bikin sinode sendiri, jadi gue tidak perlu tunduk kepada pemerintah, karena pemerintahan sekarang bukan berasal dari Tuhan lagi. Karena sebentar lagi sudah akan dipasang vaksin TBC, dibayar sama Bill Gates 2,6 triliun. Makanya kami berbagai anti vaksin, baik Muslim maupun Kristen, itu kami menolak vaksin karena itu bagian dari tanda binatang. Contoh, kenapa gue bilang itu bagian dari tanda binatang? Ya perusahaannya perusahaan yang sama. Yang mengeluarkan microchip itu adalah New World Order, yang mengeluarkan vaksin juga New World Order. Berarti itu perusahaan sama, berarti ada unsur yang ini belum, masih ada kesempatan untuk selamat. Tapi kalau vaksin yang berikutnya lo terima, ya lo siap-siap campakkan ke lautan api. Wahyu pasal 14 ayat 10. Seperti itu. Ya, dan ini nggak diajarin dalam Oneness. Orang Oneness saya divaksin, ketua Oneness aja divaksin, si Samuel, si Tom, semua tuh divaksin semua. Makanya tapi kan tanda di dahi dan di tangan kita, di dahi di tangan itu kan berarti ajarannya Bang, ajaran Mesias palsu itu. Enggak, mungkin Bang Nabi juga harus mengeluarkan. Iya, karena kan Mesias palsu itu kan mendoktrin di kepala, kemudian di tangan berarti mereka melaksanakan doktrin itu, berbuat jahat. Iya, gue udah ngerti itu. Jadi kenapa Bang bilang tadi nggak diajarin? Apa yang Bang, itu sudah diomongin oleh pendeta Dr. Rubin Adi. Sebentar ya. Apa yang kau bilang itu sudah diomongin oleh pendeta doktor ketua Gereja Betel Indonesia Rubin Adi Abraham
master teologi ya, itu udah gue dengar, jadi lo nggak usah ulang-ulang. Nah sekarang kita jangan mendengarkan pendeta doktor, yang perlu kita dengarkan adalah nabi-nabi dan rasul-rasul Tuhan yang berkuasa di akhir zaman ini, bukan pendeta. Tapi lo udah kemakan sama pendeta, ya lo resikonya nggak rapture. Lo bisa selamat, kalau nggak lolos lo masuk neraka. Emang lu karena nanti siapa? lo akan dipaksa Gini. pasang Nah, microchip, udah. ditembak mati. Sekarang gue tanya, lu tuh siapa yang bisa menghakimi kita itu nggak rapture? Lu aja nggak tahu lu ini rapture atau enggak, diangkat atau enggak. Jangan suka menghakimi. Begini. Jangan. Oke. Kalau mau kasih tahu gini, ya. kalau lu mau memberitakan firman, gue jawab ya. jangan keluar dari mulut yang sama itu menghujat atau menghina orang atau menghakimi orang, nggak boleh. Itu yang harus kita jaga. Oke. Gitu. Oke. Gua jawab ya. Udah belum? Biar gue jawab. Ya gini. Sudah ada puluhan nabi Tuhan yang mendapatkan penglihatan. Ini bukan gua. Ini puluhan orang nabi-nabi yang mendapatkan penglihatan. Orang yang menerima vaksin itu tidak rapture. Jadi bukan omongan gua. Gua hanya menyampaikan. Nah, makanya lo perlu bergaul di para nabi, bukan bergaul di para pengajar-pengajar. Pengajar itu bukan kapasitasnya untuk mengetahui alam roh. Nah, berarti Bang, aku sudah Kalau lo nggak percaya, silakan lo bergabung. Bang, Gini. aku mau nanya dulu Bang. Jadi aku sudah mendapat 2 penglihatan akhir zaman. Ya. Ya, baru 4 kali tentang Ya. penglihatan antikris, baru penglihatan kedua tentang manusia-manusia yang dipakaikan baju di dalam ruangan yang berlapis emas, ya, dan mereka tidak ada kesedihan tetapi sukacita. Baru aku diperlihatkan juga sekali mengenai tahta suci penghakiman. Jadi ada kursi yang begitu megah, tinggi gitu ya, berlapiskan emas, tapi di bawah tahta itu kayak pasir gitu, kayak pasir lah, pokoknya dia nggak ada batasnya, nggak ada ujungnya gitu. Dan saya sudah mendapatkan 4 kali penglihatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi apakah saya bisa dikatakan nabi itu Bang? Ya. Jadi gini ya. Nabi ini kan ada tugas-tugasnya. Nggak semua nabi tugasnya sama. Ada misalnya kamu diperlihatkan tentang tahta Tuhan, itu sesuatu hal yang baik ya. Dibilang nabi berarti lo harus diberikan tugas. Apa kalau diberikan tugas untuk menyampaikannya ke bumi, atau itu cuma buat lo sendiri? Nah, lo perlu tanya lagi, Tuhan, apakah penglihatan ini apa maksud dan tujuannya? Apakah engkau memberikan aku tugas untuk menyampaikannya? Nah, kalau lo diberikan tugas untuk menyampaikannya, berarti lo adalah nabi. Tapi tidak semua nabi itu punya kapasitas untuk menjelaskan tanda binatang. Jadi karena dilihat Tuhan Yesus bukan berarti dia jadi punya kapasitas untuk menjelaskan tanda binatang. Karena nabi itu juga ada kelasnya. Ada kelas pasukan 1000, ada pasukan bangsa-bangsa, ada pasukan nasional. Nah, kalau gua Tuhan bilang gua ini udah rasul kelas dunia. Jadi udah besar banget. Nah, jadi makanya gua kasih tahu nih bahwa microchip itu adalah vaksin, microchip itu adalah bagian dari tanda binatang, tapi memang belum full, masih ada kesempatan. Nah, makanya lo harus keluar dari rombongan-rombongan pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa vaksin itu atau microchip itu bukan bagian dari tanda binatang. Ya, lo harus keluar karena kenapa? Kalau lo tidak keluar dari situ, lo akan nanti sedikit lagi gemoy. Kalau lo tidak, pasti nanti ketika pemasangan microchip lo kan dipaksa sama dia. Oh, itu nggak apa-apa buat kesehatan. Ketika lo pasang microchip, udah lo hilang selama-lamanya. Lo akan dibantah. Iya, mengerti. Ya, gini, mau dia pasang microchip atau tidak, ya pasti kan kalau ini kena juga kan. Kalau misalkan dia pakai, misalkan nih dia jahat, dipaksa dia nggak pakai microchip, ya kan, dipaksa tapi dia nggak mau pakai microchip, apakah dia jahat juga bisa masuk ke surga? Kan gitu. Apakah dia jahat juga bisa... Makanya sebenarnya pesan dari Bang Luga ini, kalau orang dipaksa, sebentar gini ya. Kan sebentar lagi kan sudah akan ada pemaksaan 2026 2027 itu udah pasti pemaksaan. Nah, Tuhan bilang lo mengungsi ke Sumatera. Karena kenapa? Karena antikristus itu lebih kuat dia di ibu kota. Jadi ketika lo nanti dipaksa, lo lari ke Sumatera karena Sumatera itu banyak hutan. Jadi lo bisa lolos. Nah, itulah namanya tempat pengungsian. Nah, kalau gereja yang ada sekarang itu banyakan tuh akan menerima microchip. Contoh Elia Myron, Wanes ya, Samuel aja, tapi Samuel kemarin dia udah menolak microchip, mungkin dia udah sadar.
Oke, bagus. Nah, yang lain-lain, ya ini harus lo tanya, karena orang Wanes tidak mau bahas ini, karena bahas ini mereka pasti hancur. Nah, makanya orang Wanes harus bahas microchip, tapi rata-rata orang Wanes yang udah gua wawancarain, mereka akan menerima microchip. Mikana, Tom, mereka menerima chip. Nah, sekarang gue tanya lo, Gemoy, lo akan terima microchip nggak ketika nanti ada pemaksaan? Enggak lah. Izin Nah, Bang, Nah, kalau lo boleh memang kasih input Oke, Bang. silakan. Gini Bang, kami juga saya lah ya, saya setuju Bang. Abang itu memberikan perhatian khusus dalam hal ini, dan saya lihat itu juga bukan suatu yang buruk. Itu adalah kasih Abang memperhatikan kami untuk kebaikan kami Bang. Yang lebih lanjut dari yang Abang sampaikan itu menimbulkan apa ya, ide buat saya bahwa daripada menunggu hal itu terjadi, sekalipun kita bisa lari ke Sumatera ataupun ke daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh kuasa pemerintahan yang begitu kuat, alangkah baiknya jika ada label Bang ya, label. Jadi misalnya seperti label haram pada teman-teman kita yang beragama Islam. Mungkin Abang sebagai nabi yang sering diundang kepada teman-teman Islam mungkin sebagai narasumber ya. Alangkah baiknya jika Abang juga mengeluarkan label dalam hal ini, karena Abang nanti bisa menjadi khilafah bagi semua orang, bagi semua agama. Makanya iya Bang, tunggu Bang, begini, makanya orang Bang. Islam tuh segan sama saya karena saya sebentar. Bentar. Gua ngomong dulu. Dia masih belum ngomong ya. Udah ngomong belum? Udah mau ngomong. Oke, silakan. Oke, jadi gini, orang Islam itu saya sudah ngomongin microchip dan hampir 90% mereka percaya bahwa microchip itu memang tidak bagus, tapi mereka belum berani mengatakan tanda binatang. Tapi seluruh orang Islam, lu jangan ketawa dulu, gue udah ngomong masalahnya sama orang Islam, dan mereka juga kalau untuk microchip mereka kewalahan. Dia bilang, oh kalau ini belum kami tahu Bang, ini tapi kami akan menolak. Makanya ketika Bill Gates datang ke Indonesia, lo lihat komen-komenan Muslim, mereka semua menolak vaksin TBC karena kemungkinan besar di vaksin TBC ada microchip. Bukan kemungkinan besar, udah pasti ada. Nah makanya orang Islam pun sudah menolak. Kenapa orang Islam menolak? Karena di Nubuatan Yesaya pasal 60, orang Islam itu nanti akan berbondong-bondong menjadi percaya kepada Yesus. Nah, jangan orang Islam nanti percaya kepada ini, tidak tahu menahu, tahu-tahu udah pasang microchip, tahu-tahu udah masuk neraka. Karena masuk neraka itu persyaratan terakhir itu adalah barang siapa yang menolak tanda binatang, dia akan diselamatkan. Tapi barang siapa yang menerima tanda binatang, yaitu microchip, tidak bisa membeli dan menjual, itulah yang akan masuk neraka. Nah, ini nggak diajarkan di pengajar-pengajar Oneness, karena tiap hari ngomongnya Yesus Bapa, mereka nggak mau tema-tema seperti ini, nanti mereka hancur sendiri. Gitu. Bang, seumpama kalau misalnya Islam itu nggak menerima microchip kan, apakah mereka masuk surga? Tapi kan pada kenyataannya kan hal utama itu kan jangan menyangkal nama Tuhan Yesus, mengakui Tuhan Yesus. Menurut saya bukan begitu Bang. Maksud saya kalau bisa menyarankan kepada semua yang punya kemampuan, baik negara ataupun swasta di tanah air ini, untuk memprovide Bang Luga menurut pengetahuannya dan penglihatannya, sehingga Bang Luga bisa berkomunikasi dengan setiap segi masyarakat sesuai dengan akademiknya, sesuai dengan profesinya, agar bisa mempunyai bahasa yang sama untuk mengetahui barang ini. Mendukung si Luga ya, luar biasa. Baik. Kan kata Bang Luga tadi, luar biasa. Pemerintah luar biasa lagi. Ya, ini kan demi kebaikan. Bang, tidak ada yang negatif dari Bang Nabi. Bang, gini Bang, ya, orang ya punya penglihatan itu harus diuji, bukannya sembarangan kita. Oh iya, gue bisa ngeliat nih, bahkan ada orang banyak neraka. Oh, ada orang ini masuk ini, nggak bisa begitu. Tapi kan ujinya harus diuji, semua itu harus diuji. Sekarang gini ya, apa aja Bang Luga nih ya, gue ngomong ya, bentar. Dengerin ya. Bentar dulu gue mau ngomong. Bentar. Ya, dari gini kan Tuhan udah berkata, udah berbicara ada kepada kita. Kita itu dari buahnya kita lihat, ya kan? Kayak gitu aja kan udah. Sekarang pertanyaan dari gue adalah, buahnya itu bagus atau enggak dari lu? Gitu aja contohnya.
Maaf aja nih, orang kayak Oke, gitu. oke. Menilai kak gua harus misalnya datang ke rumah lo, gua bawa buah gitu, gimana caranya? Ya, coba ajarin gua cara menunjukkan buah tuh gimana? Apakah harus gua bawa Katanya nabi, durian tapi gitu? nggak ngerti Kamu begitu. ada durian, buah-buahan gitu. Iya Bu, jadi kalau Iya, diberikan maksudnya yang profil, melihat Lu tahu buah gak sih? Buah, sebentar dulu, buah bang, itu bang, apa bang, sih? apa? Bentar. Iya, Kedelai, Bang. gua ini Panggil udah aja tua, kedelai, Bang. Buah itu sebentar, apa? Ya, umur gua malu juga udah Ah, jauh. buah itu apa? Lu tau Sebentar, gak buah gini apa? lah ya. Buah-buah roh. Buah Ah. itu, iya gua tahu. Buah roh itu ya, kan gua hanya di sini kan gua nggak marah-marahin lo kan. Gua cuma bilang kalau lo pasang microchip, ya silakan. Sama seperti Mikana. Nah sekarang gua tanya, Mikana akan pasang microchip, lo pasang microchip gak? Enggak. Enggak lah Bang Moy. Enggak. Bang Luga. berarti- Mana sih? Kan berarti- jangan Kita udah tahu gini loh, Bang. Karena dia kan Bang. mem- Bentar, Sebentar, Bang Uga. sebentar dulu, Kita sebentar tahu dulu. kebenaran, tapi lu masih ngasih pertanyaan bodoh. Kok begitu? Kan gitu, kita tahu kebenarannya Oke, nih. masalahnya Enggak. begini. Gini Bu, Microchip itu kalau bakalan kebenaran, tidak ada, tem- bakalan mati sebentar. atau tidak diselamatkan. Tapi lu pertanyaan dari ke guanya, Sebentar, lu emang sebentar. itu enggak ya? Enggak lah. Sebentar dulu. Mana sih? Sebentar, gue bicara dulu. Ya, kalian bertiga diam dulu. Ya gini, kalian ini kan saya lihat kan teman si Tom, si Moraldi. Nah, si Tom sama si Moraldi itu akan menerima microchip. Di depan gue dibilang, nggak apa-apa Bang Luga, itu microchip itu buat kesehatan. Nah, tapi kok lo masih bisa bergaul sama orang yang sudah jadi binatang, tapi lo masih berkawan, nggak seakan-akan kan gue bilang, karena semua oneness itu 80% chip. Kenapa lo masih jadi oneness? Orang oneness aja cuma microchip. Kenapa lo nggak ngikutin arahan pengajar-pengajar lo, gemoy coba? Gini Bang. Kita kan nggak mengikuti Kenapa nggak lo? Bang. Kita kan mengikuti Orang- perintah Aduh, Tuhan. sakit nih Jadi orang. abang itu menghakimi suatu kelompok. Ibarat kami ini dungu. Apa yang dilakukan Ya. Obama, dilakukan Bang Samuel, dia menerima microchip, harus kami ikuti. Nggak gitu, memang Bang. gini Bu, memang begini Bu ya. Yang kita tahu yang namanya Loh, kalian vaksinasi tiap hari itu nongkrong adalah bareng, memberikan kok bisa pertahanan nongkrong kepada tubuh kita terhadap virus Bu. Sedangkan virus itu tidak mungkin mati, dia hanya dorman, menetap begitu. Nah, dalam hal ini kita tuh banyak profesi-profesi atau akademis atau lulusan-lulusan yang tidak bisa mengerti bahasa kedokteran untuk mengerti barang ini. Jadi kalau kita mengatakan ini berbahaya bagi kita, sedangkan kita tidak menguasainya, kita juga salah Bu. Begitu. Tetapi kadang kita memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mengerti barang ini. Maka dengan itu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa berikan provide kepada Bang Luga. Tetapi kan untuk memenuhi provider kepada Bang Luga kan harus melewati fit and proper test. Biasanya kalau dalam pemerintahan seperti itu. Pemerintahan Bisa juga mau kepada ngasih semua dia. teman-teman Bentar, anggota masyarakat bentar, yang mau ya. mendukung Oke. gerakan daripada Bang Nabi. Begitu Bu. Bentar, kalau si Luga, sorry ya aku ngomong, kapasitasnya dia tuh apa? Kalau misalkan dikasih buset karpet merah, ibarat kata kasarnya, Iya Bu. karpet merah. Masalahnya gini Bu, yang berkepentingan di sini banyak. Bang Nabi Luga itu banyak diterima sebagai narasumber teman-teman kita yang Islam. Jadi kita juga harus menghormati itu sesama anak bangsa. narasumber. Iya, dia kan narasumber Islam banyak. Kita Lu harus dijilat, hormati. Bu. lu lagi ngejilat pantat si Luga apa? Apa gimana sih Bang? Gue bingung loh. Bukan, Gue tuh orangnya kita- per-peran aja loh. Kita Gua juga orangnya senang mau Bang. bohong-bohongan Bang Nabi Luga apa menjadi namanya? berkah Oke ya, buat teman-teman dengerin ya. Islam. Kita juga senang loh. Betul, Bang dengerin ya. Bang dengerin ya. Kemarin Panggil 4 aja hari yang kedelai lalu, Bang. Saya panggil aja saya kedelai Oke, Bang. Kedelai. Oke, Bang Kedelai. Jadi gini, 4 hari yang lalu Uniripa ngasih statement. Setelah saya meneliti ya apa yang diajarkan Bang Luga tentang Roh Kudus adalah ibu, saya tidak bisa membantahnya. Saya minta maaf kepada Yayasan Muslim dan Apologet Muslim kalau untuk kali ini saya tidak bisa melawan dia. Saya rasa Abdul Somad, VI, ulama-ulama besar, bahkan Dr. Zakir Naik nggak mungkin bisa melawan Bang Luga. Kalau Bang Luga mengatakan Roh Kudus adalah ibu. Tapi kalau Oneness, itu masih banyak jutaan cara untuk membantah itu. Nah, tapi menurut saya ajaran yang diajarkan Bang Luga ini lebih tinggi dari Kristen yang lainnya.
Harusnya orang Kristen ini pendukung Bang Luga. Tetapi apa yang terjadi malah Bang Luga dihujat-hujat. Menurut saya bisa-bisa jadi orang-orang Islam nanti akan banyak percaya bisa masuk Kristen Semangat, Bang, gara-gara Bang Luga semangat. ini. Nah, kalau sudah Uniripa, bukan Uniripa loh, beserta jenderal-jenderalnya yang ada di Komal itu ada 5 orang. Iya juga sih Bang, kata iya juga sih Uni. Saya udah memang coba terus dan ini yang ngomong ini udah ada hampir 20 orang. Nah, artinya apalagi yang mau kalian debatkan dengan Muslim sementara orang Muslim sudah menyerah dengan saya. Orang Muslimnya sudah menyerah, terus lu masih lawan-lawan Muslim. Itu kan gak ada gunanya, bener gak? Itu hanya kesia-siaan. Artinya lu pakai caranya Bang Luga ini, nah saya aja udah kalah sama dia. Terus lo mau ngelawan Uniripa dengan tidak membawa Bang Luga, ya lo akan dimakan kan gitu. Nah, itu kan berarti memberkati banyak orang Muslim ya. Abang coba nanti cek Uniripa dengan Luga sekitar 5 hari yang lalu. Itu yang nonton 1000 orang. Nah, jadi yang saya ajarkan ini ya, apalagi juga Warnes kan sudah runtuh ya. Mikana pindah ke Yahweh, si Samuel ribut sama si Kesia, semua udah berantem semua, si Susana Menik udah amburadul. Nah, itulah kalau kita tidak mau tunduk kepada nabi-nabi Tuhan, akhirnya kita sendiri yang hancur, kan kasihan kaliannya. Udah diam dulu, oke? Udah, oke? Gua nggak mau terlalu lu banyak bernarasi ya. Dari mulut lu itu tidak gua itu, sorry ya. Ya, sorry ya. Bukan gua itu mau percaya sama lu. Hello? Lu itu siapa? Ya, lo Tuhan, percaya Pak? sama Mikana, lo percaya Ya. sama Mikana yang Aduh, udah pindah ke bang lagi Yahweh. Mikana Percaya juga. sama Tuhan lah, Emang dia itu Bang. siapa? Iya. Yang percaya itu Tuhan. Gua harus percaya sama Oke. Tuhan, bukan sama Oke, lu. iya. Lo percaya sama si sama Tom? lu. Percaya sama Mustrik si nanti Tom? gua kalau percaya sama lu. Iya. Mustrik. Percayanya sama siapa? Kalau bukan sama gua masih Tom. Sama gua berarti masih Tom lo percaya. Ngapain? Gua harus percaya sama Tuhan. Aduh. Gua Kita pun itu- nggak- Moy, bentar udah ya. Moy, biarkan aja Moy. Apa yang Tahu ini orang. tindakannya kan juga nanti Iya. ada penghakiman Moy. Jangan Iya. kita halangi Kalau memang berkat betul yang Bang Luga datang ini kepada betul, teman-teman Islam. dia dapat Betul, Tuhan. betul. Ya dia akan dibenarkan nanti gitu Moy. Intinya kita Kan udah hancur, mereka terima ini aja. Oke, Tapi oke, jangan sekarang ambil gua ngomong ya. negatifnya gitu. Betul. Nah, jadi kan begini kan. Gua ini kan artinya cuma karena diterima sama Muslim, orang Muslim mengaku kalah sama gua. Jadi mereka ini marah-marah sama gua. Harusnya mereka tuh senang. Oh iya ya, kita aja masih bercita-cita bermimpi melawan Juma. Nah, Juma aja udah cium tangan sama Bang Luga. Ya harusnya lu bukan suruh percaya sama gua, percaya sama Yesus, tapi ada ayatnya juga. Barang siapa mengusik orang yang kurapi dan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku, itu akan dihancurkan Tuhan. Itu ada ayatnya. Barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Bagaimana mungkin lo diterima sama Yesus, sementara orang yang berdoa didatangin Yesus saja lo tolak gitu loh. Gua aja berdoa beberapa kali lo didatangin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aja sayang sama gua. Kenapa lo kok bisa benci sama gua? Padahal gua juga sebenarnya Iya, Bang. sifatnya kan kita masih tahu Begini, supaya Bang. kalian nggak masuk neraka. Begini, Bang. Silakan. Kami itu agak terlalu kuat, Bang. Sangat Bentar. percaya sama Bentar, Yesua. nggak usah ngejilat. Bentar, nggak usah jilat pantatnya si Luga ya. Bodoh amat lu mau ini, ya. Bentar. Ya, silakan, terus. Yang di bawah, bentar ya, bentar Bang Luga. Yang di bawah gue mau kasih tahu dulu. Yang di bawah, ya, kalau gua gembrot, emang kenapa? Bang Luga pun juga gembrot. Ya, tapi kan gua kan- Ada masalah apa sih lu sama hidup gua? Hah? Emang kalau gua gembrot gua minta makan sama lu. Kalau gua gembrot gua ini ngemis-ngemis gitu sama lu. Hah? Bodoh kali lo, lu tuh. Saya juga gembrot. Kenapa jadi? Iya, kenapa emang? Ada masalah apa? Aduh, katanya Kristen anak Tuhan, tapi kok gitu aja diributin. Ngapain sih ributin kayak Aduh, gitu doang? udah. Diam dulu, Lateung, kau diam dulu kalau diomongin. Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menurut kok sinyalmu pun putus-putus. Kau mau ngomong, makanya kau jadi bahan lelucon orang-orang aja kau. kau kalau nggak bisa ngelawan aku. Udah, kau jangan ngelawan aku. Lah, Aduh, kau itu Ngapain cuma kau sebagai dilawan? ambal, Udin. Aduh, kau pun babunya masih babunya Mikana. Kau kecuali kau Mikana, kau aja masih babunya, dodong. Mikana aja masih memperbabu diri. sekarang sekarang Babunya Mikana, aduh Tuhan.
Emang Mikana itu siapa? Gue tanya. Kok dibilang itu living babunya kok? Nah dia selalu mendampingi Mikana Ya suruh kalau dia bilang mendampingi emang dibilang babu. iya makanya Ah, lucu lah kau ini. ya jangan memperbabu kayak gitu. lah. Itu living itu udah lebih tua Makanya dari dia kita suruh diam loh. dulu kalau Jangan bicara. kayak gitu, Bang Luga. Iya, Biarin aja, oh biarin enggak. aja. Kalau saya lebih tua dari dia, saya masih lebih tua. Makanya kau kalau nggak mau diledek, kamu jangan ledek orang. Kucing. Yang ledek kau siapa lu ga? Kan ku bilang, mana datamu kau ngomong kalau dari vaksin nggak rapture? Mana datamu? Pakai dongeng. Nabi-nabi, Ya, nggak laku, jangan bro, di dengerin sini. pendeta. Pakai dong- nggak laku. Kalau kau yang kau ucapkan itu tidak ada tertulis, ya nggak laku bro. Sudah Itu namanya dibuat. dongeng. Itu namanya dongeng. Oke, kita ngomong data ya. Ya. Banyak sekali kesaksian dari dokter profesor di luar negeri. Memang vaksin itu Mana? berubah DNA. Itu bukan rahasia umum. Mana? Makanya kau masuk Mana? ada banyak. Makanya kau masuk ke grup Telegram biar kau tahu, tonton videonya semua, banyak sekali datanya, ribuan. Nggak ada. Dodong kau. Itu berubah DNA. Memang nggak ada. Kalau memang ada tunjukin. Jangan kau Menteri kayak FT sebelah. Kesehatan Ada. dan Ketua Cyber Banyak. Polri. Giliran ditanya, mana nggak ada. Sebentar. Ditanya, Sebentar ya. Oke, kau bilang tadi Roh Kudus itu bukan perempuan. Kau bilang Roh Kudus kemana-mana itu ya kau lari. itu Tadi kau Yesus. kita tentang Nah, vaksin. Sekarang kau udah tentang Roh Kudus. 7 Kejadian 1 ayat 27. Tidak perempuan itu diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Jar, apalagi yang mau kau Terus tanya? ada berapa Tuhanmu di situ? Ya, Allah di situ Bapa. kan kalau diciptakan dia laki-laki dan Ibu, Allah Roh perempuan, Kudus, berarti anak-anak ada tiga. dua, betul? Ada dua. Betul, 2. Ada dua berarti. Dua. Nah, jadi Terus Tuhanmu ada berapa? anaknya Yesus Kristus. Jadi tiga. 3 sama anaknya. Nah, terus apa lagi? Makanya Tuhanmu memang, jomblo gitu. memang sesat lah kau Bodoh memang kau. Markona. Sesatnya Tuhannya apa pun sih 3. pedagang ambal? Di Aku mana ini pendebat di mana terkenal. dikatakan? Emang 3. Markona, di mana Bodong. dikatakan dalam Alkitab Tuhan itu 3? Kutanya, di mana? Yang ada Tuhan itu Esa. Bang Luga. Ulangan 6 ayat 4, Satu. Markus 12 ayat Dengerin. 29. Jangan suka gini Bang Luga. Kejadian Jangan 1 katakan laki-laki dan perempuan itu aja udah 2. Lah Bang Luga, dari tadi kan kita ngomongnya juga santai. Bang Luga, jangan suka ngatain orang serang-serang pribadi. Ya makanya lu tegur Mail ini juga kasar sama gua, lu tegur dia juga. Jangan Aku cuma kasarnya di mana? Aku minta data kok kasar. Borjong, makanya kau bangkrut kau. Jangan serang pribadi. Kalau dia lebih Oke, kejadian kalau 1 ayat misalkan dia 27 ya. kalau Laki-laki misalkan dan lu- perempuan aduh, nggak bisa ini diskusi pada gambar ya. Allah berarti itu udah 2, laki-laki sama Tuhan. perempuan. Laki dan perempuan kan berbeda. Berarti satu lagi anaknya Yesus jadi 3 Tuhan. Terus kalau memang nanti kau. turunin ya, Memang udah Borjong kau. Memang sesat kalau dia memang ngomong Markona. kotor gue turunin ya. Oh, Gua nggak Titios boleh. Bang ya. Oh, Kalau Triteos itu 3 laki-laki, kalau Triteos 3 laki-laki, kalau Tritunggal Titanium 1 keluarga. Memang Adam dan Hawa itu keluarga, Borjong. sekarang ada titanium, nanti golden. Titanium. Loh, Jadi kalau lu si suka-suka gua dong, Luga, gua Luga. yang mengeksplor Luga, ya bentar, gua bentar. dong yang Kalau kau kan Tritunggal Titanium. Apa? Kalau kau Apa? kan. Nah, kalau si Erben Tritunggal apa dia? Si Erben. Erben Tritunggal apa dia? itu Tunggal plastik ya. Tritianus, makanya dia Oh, dia masih Tritianus. Tritunggal Ada Tritianus. bapaknya, Kalau si ada Bom-Bom? anaknya, nggak ada mamanya. Itu Tritunggalnya. Ah, kalau si Bom-Bom Tritunggal apa dia? Ya sama itu. Ada bapaknya, anak nggak. Ntar dulu. Oh, Tritunggal Itu ada Tertulianus juga. Kalau bapak, Rudi ada Johannes, anak, nggak ada mama. Nah kalau lo, mama Rudi bapak Johannes? nggak ada, berdiri sendiri, ngejomblo. Bang Luga, Sama, Rudi Johannes Tritunggal apa itu, bro? Udin Petok. Bang Luga. berarti Tritunggal Titanium cuman kau. Udah dibilang sama. Lah, tapi kau bilang Saya kau dengan para Tritunggal nabi Titanium. banyak. Nabi-nabi juga percaya sama saya bahwa itu memang benar. Iya, siapa yang Tritunggal Titanium? Intinya Islam Seperti- percaya sama gua itu aja 280 juta. Kalau nggak ada minoritas, sudah minoritas belagu lagi kau. Jadi Bang Luga yang Bentar. Yang mayoritas lagi Sebenarnya sana masih percaya sama minoritas. gua. itu Tuhan lihat Sarah sekarang. Gimana, Bang? Bang Luga. Sekarang Sarah. Nanya ya, aku nanya aja ya, apa menanggapi Iya, iya. tadi kan. Sarah dulu, penjelasan. Sarah dulu. Nanya ya, aku nanya. Ya, iya. Tadi kan ya. penjelasannya Sarah Bang dulu. Luga itu, Bang Ya, Luga silakan. itu dinubuatkan, si ibu tadi dapat penglihatan kalau Bang Luga itu akan mendampingi orang-orang yang tertinggal. Di firman Tuhan itu di Alkitab kan ada 2 saksi Allah yang memberi kesempatan Iya. pada orang yang tertinggal. Nah, Bang Luga itu termasuk 2 saksi Allah itu atau bagaimana? Satu lagi kalau emang Bang Luga salah satu yang
dari dua Jadi saksi, begini satu lagi siapa? Ibu, begini. Kalau Ibu mau tanya siapa saya, Tuhan Yesus dengan beberapa nabi-nabi sudah mengkonfirmasi saya adalah yang salah satu duduk di 24 tua-tua. Tua-tua. Ya, masalah siapa yang Masuk, nanti yang baik. mendampingi yang tertinggal itu sifatnya rahasia. Jadi Ibu harus tanya lagi kepada Tuhan. Kau udah dulu kau siapa di kerajaan sorga? Kamu cuma babunya Mikana kau. Bukan jadi tua-tua kau ya. Jadi gitu Ibu ya. Aduh, jadi babu Selalu ngomong begitu. Aduh. Cobalah, Tuhan Yesus. Luga. Makanya aku bilang, kalau kau dia dapat penglihatan duduk di antara 24 tua-tua, paling tidak kau pergilah ke daerah-daerah terpencil seperti di daerah DPK yang di Papua atau ke Korea Utara. Biar mati-mati, bro. Langsung Pemangan tembak lu apapun Iya kan ditembak. masalahnya kan gini Luga. Coba kalau kau cuma di Jakarta itu, bro. Ya kan, Le? Kau cuma di Jakarta. Pergilah kau ke Pasar Senen, tiba-tiba senggol beca. Tapi jauh-jauh lah ya, tewas. Ya kan? Kau jumpa sama 24 tua-tua. Jumpa salah satunya sama Rasul Petrus dan Yohanes. Kan Petrus, kan kau cerita-cerita lah kalian kan? Tiba-tiba kau nanya sama Petrus. Terus. Bro, kamu kemarin waktu di bumi, kenapa bro? Saya disalib terbalik, kan gitu kan? Cerita Yohanes. Kalau Jojo, kau kenapa Jo? Udah di sini aja. Kau kemarin di bumi gimana? Pertama saya dimasukkan ke penggorengan yang panas. Tapi saya nggak mati, nggak apa-apa, mujizat Tuhan. Akhirnya saya dibuang ke Pulau Patmos. Dan saya mati menua. Nah kan, nanti Yohanes sama Petrus kan nanya balik. Gak. Kalau kau, kok tiba-tiba udah di sini aja? Kenapa di bumi? Senggol becak bro. Kan nggak enak bro. Gimana sih? Iya kan? Masa senggol becak bang? Kan nggak enak jawabnya. Masa senggol becak dulu di antara 24 tua-tua? becak yang udah ini pula itu bang, udah rapuh. Iya kan? Jadi gitu, makanya aku bilang, aku saranin kau pergi misalnya ke Aceh. Ya kan? Bolehlah. Atau ke ke Banten yang sulit mendirikan gereja. Kau di situ menjadi garda terdepan. Sekaligus kalau apa ke Korea Utara atau ke ke daerah Amazon dah. Hutan Amazon. Di situ masih banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Luga. Apa udah diterkam sama ikan Amazon. Malahnya udah hilang. Ya paling tidak kan dek, tapi kan mati martir loh dek. Ya kan? Martir. Jadi enak. Jadi nanti ceritanya pun kan mungkin dia kan ditanya Yohanes sama Rasul Petrus. Ya bang, saya kemarin mau menginjil ke sungai Amazon. Daerah-daerah tertinggal, ya kan? Memberitakan Yesus. Saya digigit piranha. Masih ada ceritanya martir. Ya kan? Daripada ini coba. Ini waktu mau beli ini bro, ke Tanah Abang. Beli kaos, rupanya senggol becak bro. Kan gak enak. Gitu loh Luga. Saran, jangan marah. Mending itu bang, kalau umpama masuk surga, kalau enggak dia di penghakiman tahta Elohim nanti kan semua manusia kan diberdirikan. Terus nanti dibuatlah ini Luga mengaku nabi. Matinya disenggol becak, kan nggak mungkin gitu bang. Seluruh manusia pun pasti. Kemarin pas ya sebentar ya. Aku bilang kalau kau masih menghina, udah 40 tahun lagi umur dikasih Tuhan Luga. Saya tetap mengatakan kau nabi palsu. Apa yang terjadi? Udah dibilang hormat. Kenapa kok tiba-tiba keluar dari Umurmu di aplikasi? tanah yang diberikan Tuhan. Tiba-tiba keluar dari lagi ngomong keluar dari Ya kan aplikasi. udah bilang kau udah dinasihatin berkali-kali, si John Peter udah meninggal, sama kayak kau juga. Nanti lama-lama usah lo diajarin. Contoh lah si Pastor Ben ngatain Bentar ya. dari ini meninggal orangnya. Nabi Tuhan lo hinain. Udah selesai Luga. Ya lah, kau mau diperdamaikan nggak Luga? Luga, kau mau diperdamaikan Luga? Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah dan Bapamu satu-satunya? Mau?
Si Wanes aja udah pindah ke Yahweh, bos lu udah pindah ke Yahweh, kenapa lu belum ikut, tolol? Siapa? Mau diperdamaikan pala lu peang kok. Kan Siapa bro? Ini Siapa? nabi, ini lah namanya. Eh Bang Uga, nggak boleh gitu. Capek gua ngomong sama dia Jangan orang. Nah, menyebut sudah pindah nama. ke Yahweh, kenapa kau belum pindah? Dengan sembarangan, sebab dia akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Mampus nanti Bang Uga. Tahu. Loh, yang meninggal si Pastor Ben kok ngatain gua nabi palsu, dia meninggal. Siapa Jadi dia kenapa Bang Uga tadi? bersama. Apa? Lo dia pindah ke Menjelekkan penganut Yahweh. ikut apa itu? Nggak boleh Loh, gitu. saya kan Bang. cuma bertanya. Mampus ini, Bang. Orang udah tenang kok di sana. Kenapa sih? Enggak, sekarang ku tanya. Kenapa kalian belum pindah? Hah? Kenapa kalian masih tetap enggak bergereja di pengagum Yahweh? Kenapa? Kami sama, kami nggak ada beda-beda. Tuhan kami satu. Beda memang dengan kau, Tuhannya 3. Enggak, kenapa kau Tuhan nggak kami ya ikut? iya. Tuhan kami yang satu-satunya itu namanya adalah Yod-Heh-Vaveh. Pada saat dia menyelamatkan, datang ke dunia ini menyelamatkan manusia, namanya disebut Yod-Heh-Vaveh Shua, atau dipanggil Yeshua, Yesus Kristus. Kan sama Tuhan kami. Bininya siapa? Sekarang masalahnya kau, Markona. Masa Tuhanmu Masih 3? jomblo apa udah nikah apa belum? Siapa bini? Enggak, bini Tuhan Nggak kau ada di siapa? Alkitab. Bentar, si Luga Siapa ini. bini Tuhan, Kak? Mulutnya ini loh, aduh, tak sopan kali loh. Luga, emang di Alkitab ada tulisan Tuhan nikah? Tuhan Enggak, saya kawin? tanya. Kata Ya Tuhan Yesusku. kan Udah ada salah kita perjamuan ini. kawin anak dong. Model perjamuan anak domba itu katanya Yesus kiasan, adalah Bapa. Bang. Aku akan menyatakan Ya, dengan nah udah berarti kan kalian bilang Yesus Bapa. aduh. Siapa mamanya? Berarti kalau misalkan kan anak kalian bilang bentar. Yesus Bapa, mamanya siapa? Bentar ya, mamanya? Bang Uga jangan cerewet. Nanti you kena tampar Jadi sama bapak aku ditanya nanti. mamanya doang nggak bisa jawab. Wajaran apa sih? Bentar, Uga. Enggak, yang saya tanya mamanya siapa kan nggak bilang Yesus bapaknya. Uga, bentar ya, Uga. Mamanya siapa? Ya, kalau agak ada di Alkitab, lu jangan ditanyain. Lu tuh Bapak. nanti orang Muslim yang ada di Alkitab, ketambah lu tanyain. Pertanyaannya tuh yang benar. Gua cu. Ada ayatnya kok. Kejadian 1 ayat 27 kan sudah dibilang laki-laki dan perempuan itu gambarnya Tuhan. Makanya gua tanya siapa mamanya. Belum dapat. Mama Tuhan kau siapa? Capek ngomong sama orang kayak gini. Kenapa belum punya mama? Capek kali lu gua dengerin orang kayak gini. Yang nggak ada di Alkitab, dibawa-bawa. Ya. Satu, kedua, kalau misalkan dia anak domba, apakah dia jadi domba? Aduh Tuhan. Apakah dia jadi anak manusia? Apakah dia jadi manusia? Apakah dia anak Allah? Apakah dia jadi anak anak Allah, jadi Allah gitu? Aduh Tuhan, belajarlah juga dulu bernarasi yang benar. Pantesan aja kamu itu dikucilkan atau dilecehkan sama orang-orang Muslim. Ya. Janganlah kayak gitu Bang Luga. Jangan framing atau jangan menghina pribadi orang. Siapa tahu aja Bang Ito Living ini lebih itu dari elu, lebih sukses dari elu. Kita kan nggak tahu loh. Kan jangan suka pernah meremehkan orang atau merendahkan orang. Gitu loh. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa. Capek loh ngeliatin orang kayak gini. Gue naikin lagi, Bang, enggak, gue kasih kesempatan. Ya, jangan banyak ngomong. Lu boleh ngomong, tapi seperlunya aja. Jangan banyak ngomong sama gue. Kalau lu banyak ngomong sama gue, pasti bakal gue turunin. Gak ada gunanya. Apa yang gue dapat dari lu? Cuman bercolot ria doang. Kejadian 1 Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, berarti ada bapak ada mama. Nah kalian Itu kan kan bilang ngomongin si Yesus bapak. Adam. Kitanya mamanya Astaga siapa? Tuhan. Aduh. Menurut gambar makin datang Allah, hidup Adam gua. dan Hawa itu gambar Tuhan. Adam dan Hawa itu gambarnya Tuhan, berarti Tuhan itu suami istri. Makanya gue tanya siapa mamanya. Nggak bisa lo jawab, ya salah Di sendiri. Alkitab Jadi ada nggak? tahu. Di Alkitab ada nggak? Hah?
Ya, Ada, kita pada enggak. ada. Siapa anaknya? Ada. Siapa suaminya, istrinya si Tuhan Yesus, coba gue tanya. Kalau Tuhan Yesus itu istrinya adalah mempelai Kristus, yaitu gereja. Kalau Allah Bapa, istrinya adalah Roh Kudus, ibu kandungnya Yesus. Tiba-tiba lo bikin pengajaran nggak ada bapaknya, nggak ada orang tuanya, berarti lo manusia durhaka. Aduh, Makanya lo cepat mati. Ada. Nggak, yakin gue tuh pasti cepat meninggal, umur lo pendek karena lo tidak menghormati orang tuanya Yesus. Yesus saja bilang barang siapa menghujat Roh Kudus, dia tidak akan mendapat ampun. Yesus saja menghormati Lu bapaknya. aja menghujat Roh Kudus dengan kata-kata itu. Roh Kudus itu ibunya, ada bapaknya segala macam. Itu memang menghujat Roh Kudus. Itulah. Gua tanya. Bukan. Buktinya gue berdoa tiap hari, gue keterima Roh Kudus, gue bahasa roh sampai gue nangis. Roh Kudus masih turun kok. Bahkan pernah gue waktu itu ya, gue bilang Iya, kata Roh gue Kudus. juga dengerin orang begini. Orang stres. Lo itu sudah dimasukin setan, gemoy. Salah, lu yang dimasukin setan. Setan mana yang ada di hidup lu? Buktinya orang Oneness nggak bertambah. Ketemu sama Islam aja lo nggak mampu, orang Oneness. Bentar ya, gue tangking dulu ya. Dalam nama Yesus, iblis yang ada di dalam luga, gue tangking. Dalam nama Yesus, keluar. Kalau mau Ya, menengking keluar. setan Lebih itu, baik. kudu nyanyi dulu, kudu bahasa roh, biar Gak kuatannya usah, lebih gak dahsyat. ada. Nggak Gak ada ada kayak kuasa. gitu-gitu. Mudah. Aduh, Tuhan. Gua yang tiap hari ngusir setan mau diajarin cara ngusir setan. Kalau mau ngusir setan, lo penyembahan dulu, pujian dan penyembahan. Udah, nggak usah, Doa nggak usah. puasa. Lu nggak usah. Udah lebih Jangan baik lo lu turun ngajarin aja. gua. Ya, daripada kita berdosa, ya. Gua itu belum pakai tenaga. Kalau Tuhan ada di dalam tubuh kita, ya kita itu bisa mengusir setan yang ada di badan orang. Itu namanya Tuhan, itu namanya ya anak Tuhan. Nggak begitu cara berpikirnya. Kalau mau Dia ikut mau panggil enggak? Yesua pun nggak masalah, itu urusan dia. Kecuali Kalau misalnya gemoy ikut dia nggak? bilang, Lu ngasih orang yang karena- ngomong nama Yesus itu sesat, itu baru Ya, aku. gemoy bukan hanya kau. Nah, ini kau gemoy ikut sudah juga. jawab. Kenapa Gemoy sih? ikut nggak gabung di sana? Enggak. Gua nggak ngikutin ke ini juga. Kamu kayak perempuan deh mulutnya. Gua Gua juga Nabi lu turun dulu, enggak? Nabi lu turun. Bersih aja nih. Kita Sebentar lagi dulu. nggak lagi ngomong nama Allah, nama Dia nanya Yahweh. gemoy. Bikin kita sakit kepala benar aja kata Bang kan. Unity, nggak boleh kita Gemoy gimana? Lu ikut ke sana nggak? nggak boleh kita itu mengejat seorang atau kebebasan agama ya, dia mau pakai kerudung, mau pakai peci. Enggak, saya cuma nanya ikut nggak ke sana. Kok nanya orang ikut? Gemoy mau ikut? Enggak, yang saya Itu tanya urusan kamu Gemoy gabung lah. nggak ke sana? Gemoy mau ikut atau nggak ikut peduli Enggak, amat. saya tanya gabung nggak gemoy? Enggak. Udah itu doang, nanya itu doang. Lu nanya mau buat apa sih nanya? Orang mau ikut nggak ikut itu Astaga, urusan orang. dikeluarin. Nabi apa nanya? Nggak ada urgensi. Benar-benar si Gemoy, Mr. Bean dinaikin. Orang mau bahasa Cina, mau bahasa sekira berabad itu urusannya. Bro Unity, itu kan bentuk ekspresi seseorang ya. Dia mau ekspresikan bagaimana cara dia menyembah, yaitu hak dia kan gitu kan. Selagi dia nyaman, selagi dia ada damai sejahtera ya fine-fine aja kan gitu ya. Itu hak dia untuk berekspresi sebenarnya. Kalau dia nyaman dengan memakai nama Elohim, ya sudah silakan aja kan gitu ya. Jangan kayak Elia Myron. Jangan sok-sok Yahudi. Lu siapa? Lu nggak usah ngatur orang. Daud itu sampai menari-nari sampai dihina istrinya. Daud bodoh amat gitu. Jangan ngurusin orang lah, itu iman dia gitu. Dia merasa dia lebih khusyuk ketika berdoa dengan bahasa itu, udah. Kok lu yang jadi Naikin sibuk? lagi, astaga. Lo naikin lagi, Mr. Bean Santai aja ini. dong. Takut amat sih. Orang mau berdoa mau tetap pakai sujud dalam bentuk cara orang Islam, nggak masalah. Bahkan Bang, ada orang yang mengekspresikan imannya itu dia misalnya membuat lagu atau dia melukis, misalnya dia menggambar Betul. lukis wajah Tuhan sekalipun. Ini lama-lama kau ini tendang ke Seol nih. Syukur.
Aku pakai bahasa Ibrani aja, Seol, bukan neraka. Seo. Aku sekarang masuk Ibrani aja dah. Seoul itu bukan ada ibu kotanya Korea Selatan. Oh iya, ya. Termasuk juga sih. Betul. Wah itu salah, itu harus diganti, itu bahaya nanti. Bisa di anitema nanti kota itu. Sebentar lagi kalian saling menelan. Bangga amat tuh jadi nabi. Gila. Ini udah terpecah-pecah nih bajigur. Dia pasti bukan nabi Kristen. Nabi Kristen nggak ada yang reject begini. Iya. Astaga. Aku sebenarnya tuh nggak pingin sarkas ke Bang Luga. Karena kalau aku sarkas nanti orang terakhir kali aku naktir ke orang dia sampai nggak bisa tidur, membayangkan Unity terus. Aku kalau satir nanti lu nangis, tapi janganlah, Nabi. Kalau aku responnya sih ya respon si Nabi. kayak respon anak kecil lagi minta permen aja sih. Curang. Itu sih bikin pusing, itu sampai dia gak mau naikin aku ke komalnya gara-gara aku satirin dia sampai dia emosi. Oh gitu. Sampai gak berani mau naikin aku di komalnya. Aku request itu dia gak mau naikin orang lain. Masih emosi dia sampai sekarang. Kalian itu dibesarkan oleh Mikana. Saran saya ya. Sosokan mau satir mengabdi aku kepada satirin Mikana. balik, nangis dia. Kok mengabdi sama Mikana sih? Apaan sih kamu? Orang semuanya itu punya Besarkan dia dipiara sama Mikana. Bentar ya, gua mute dulu, hostnya yang mute ya. Bentar. Bukan mute, turun itu. Kalau kita kan punya otak kan, ya kan, punya pikiran, ya kan, nggak mungkin lah kita itu disetir sama orang. Harusnya bisa pikir seperti itu. Turun naik kita celup. Tuh, Itu tuh, bahasanya itu. Aduh, nanti kena ban itu. Jangan gitu, Bang Luga. Tulisannya, nanti kena ban loh. Mereka ini lagi menerima upah. Mereka ini lagi menerima upah. Style di profil picture-nya aja kayak Men in Black kan. Ini Men in Blur. Mainin blur. Mukanya blur semua dong ya, Bapak. Bapak, berarti mukanya blur semua ya? Siapa lah yang ngasih Bang makan Luga, caleg? Bang Luga. Siapa lah yang ngasih Bang makan Luga, aku sini mau nih, tanya, kan? Bang Luga. Apa yang mau Bang Luga, ditanya? Bang Luga umur berapa sekarang? 45. Berarti tuan aku ya, tapi kenapa lebih boros mukanya Bang Luga ya? Oh, bukan masalah tuanya, masalah cerdasnya. Kalau lo kan manusia blow on. Kenapa boros sekali ya mukanya? Aduh, gua aja lebih kan. Tergantung ini tingkat kebahagiaannya juga. Oh iya, pengaruh itu ya. Udahlah, jangan siksa dia lah, naik turun, kesian. Ngomong tuh Aku baik-baik kayak- aja. Kalau Nggak usah kayak marah. Nabi Luga aku nggak mau naik lagi, masa